Pernahkah Anda duduk diam, mungkin pas lagi santai minum kopi di pagi hari gitu ya, terus tiba-tiba mikir, gimana kalau tokoh-tokoh besar dari berbagai agama yang tampaknya sangat berbeda ini? Yang terpisah ribuan tahun sejarah ya. Nah, iya betul. Gimana kalau mereka ini sebenarnya lagi membicarakan hal yang sama persis? Kayak gimana kalau mereka semua itu sebenarnya mengambil air dari satu sumur rahasia yang sama? Itu pemikiran yang cukup liar sih sebenarnya. Sangat liar. Makanya selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Bayangkan Anda sedang nongkrong bareng kami di sini, bersiap buat membongkar sejarah agama dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bener banget. Misi kita hari ini spesifik banget nih. Kita mau membedah sebuah transkrip video YouTube yang sangat-sangat unik. Judulnya, Is Hinduism a Divine Religion? Atau apakah Hinduisme agama ilahi? Ini diunggah oleh kanal bernama The Mahdi Has Appeared. Dan format videonya ini yang bikin menarik. Iya kan? Bukan dokumenter kaku gitu loh. Ini tuh obrolan teologis yang sangat intim antara seorang ayah dan putrinya, namanya Allah. Lewat obrolan santai tapi berbobot ini, sang ayah mencoba menjembatani tradisi Abrahamik, Yudaisme, kekristenan, Islam dengan tradisi kuno Hinduisme. Menarik banget. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke isi percakapan ayah dan anak ini, ada satu aturan main yang harus kita sepakati bersama dulu di awal. Oh ya, ini penting banget buat Anda yang lagi dengerin. Kami berdua di sini sama sekali tidak memihak, tidak mendukung, atau berusaha memvalidasi klaim teologis, agama maupun politik apapun yang ada di dalam sumber ini. Posisi kami mutlak netral. Sepakat. 100% netral. Iya. Misi diskusi kita ini murni cuma buat melaporkan dan menganalisis ide-ide provokatif di dalam materi asli itu secara objektif. Kita memperlakukan teks ini murni sebagai sebuah studi, ya semacam studi kasus lah, tentang bagaimana sebuah perspektif itu mencoba merajut kembali berbagai peradaban. Oke, mari kita bedah ini. Di awal video, obrolan mereka ini langsung melempar sebuah gagasan yang bikin saya lumayan mengernyitkan dahi. Mereka mulai ngomongin soal penjaga rahasia kuno. Spesifiknya itu tentang ilmu perbintangan. Astrologi ya? Iya, tapi tunggu dulu. Ini bukan ramalan zodiak bulanan yang ada di majalah gitu ya. Jelas bukan. Sang ayah ini ngejelasin tentang ilmu perbintangan purba. Maksudnya kemampuan sejati buat membaca konstelasi bintang untuk memahami cetak biru masa depan atau mengetahui waktu ilahiyah untuk misi-misi besar. Dan konon ilmu ini dulu dipakai sama nabi-nabi besar kayak Yoshua dan Abraham. Ya, jadi bukan hal mistis yang dilarang, tapi justru semacam sains kenabian pada zamannya. Benar. Tapi kemudian ilmu ini hilang dari peradaban mayoritas manusia. Nah, klaim mengejutkannya dari video ini adalah rahasia kuno ini katanya cuma dijaga ketat sama 2 garis keturunan spesifik di dunia. 2 keluarga besar ya? Betul. Yang pertama itu keluarga orang Arab, spesifiknya merujuk pada garis keturunan Nabi Muhammad. Dan yang kedua? Yang kedua ini yang bikin kaget sih. Iya, keluarga dari orang-orang India. Maksud saya, ini lompatan geografis yang lumayan jauh kan dari Jazirah Arab ke India. Nah, yang menakjubkan di sini adalah bagaimana sang ayah ini sejak menit pertama langsung memasang fondasi narasi yang menyatukan orang Arab dan anak benua India. Dia nggak pakai jalur perdagangan atau penaklukan politik gitu, tapi pakai jalur pelestarian pengetahuan kuno. Jembatannya itu ilmu rahasia ya? Betul sekali, dan ini bukan sekedar klaim asal sebut. Dialog mereka pakai premis penjaga rahasia ini buat membangun logika teologis yang jauh lebih besar. Coba kita lihat dari kacamata argumen mereka. India itu kan bukan peradaban sembarangan. Oh jelas, raksasa itu. Ya, usianya sangat tua, sangat kompleks, dan punya miliaran manusia yang secara kultural itu memang inheren spiritual. Sang ayah ini berargumen ke putrinya. Sangat nggak masuk akal dan bahkan kayaknya bertentangan dengan keadilan Tuhan kalau Tuhan membiarkan peradaban sebesar India ini jalan gitu aja tanpa pernah dikirimi nabi atau utusan sama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal mengirim utusan nih, ini bagian yang bikin saya langsung ngambil catatan. Dialog mereka masuk ke ranah yang saya sebut sebagai matematika para nabi. Ah ya, angka 124.000 itu. Persis. Sang ayah merujuk ke tradisi kuno yang menyebutkan kalau Tuhan itu sebenarnya mengutus total 124.000 nabi dan rasul ke bumi. 124.000 itu angka yang masif banget loh. Sangat masif untuk skala sejarah kuno.
Tapi anehnya, kalau kita buka teks suci, katakanlah Al-Quran gitu ya, kita cuma nemuin sekitar 25 nama nabi yang disebutkan secara luas. Dan kalau Anda perhatikan, hampir semua dari 25 nama itu adalah tokoh Semit. Maksudnya, mereka yang hidup dan berdakwah di seputar Timur Tengah aja. Musa, Yesus, Abraham, Muhammad. Iya, lokasinya di situ-situ aja. Terus pertanyaannya, kemana sisa 124.000 nabi lainnya? Masa iya miliaran manusia di luar Timur Tengah dibiarin gitu aja di dalam kegelapan? Nah, celah informasi inilah yang secara cerdas dieksploitasi oleh sang ayah buat ngebuka pikiran putrinya, si Ala ini. Logikanya sangat runut. Kalau memang ada 124.000 nabi, tapi yang dicatat cuma 25, berarti ada ratusan ribu utusan lain yang menyebar ke seluruh pelosok bumi dong. Kemana aja tuh kira-kira menurut logikanya? Ya ke dataran Tiongkok, ke suku-suku kuno di Amerika, ke Afrika, dan tentu saja ke India. Alasan kenapa nama-nama mereka nggak ada di tradisi Abrahamik itu ya sebenarnya pragmatis aja. Karena masalah audiens kitab sucinya ya? Betul, kitab seperti Al-Quran kan diturunkan pakai bahasa Arab untuk audiens Arab di abad ke-7. Jadi sangat wajar kalau narasi yang dipakai adalah sejarah lokal yang udah akrab di telinga masyarakat Mediterania atau Timur Tengah saat itu. Jadi, argumen kuatnya di sini adalah ketiadaan nama nabi-nabi India di kitab Timur Tengah itu sama sekali bukan bukti kalau mereka nggak pernah ada. Oke, saya mulai paham arahnya. Dan buat memperkuat poin ini, sang ayah nyeritain sebuah anekdot spesifik. Dan disinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Dia bawa-bawa nama Aristoteles. Filsuf Yunani itu ya? Betul, bayangin ceritanya begini. Suatu ketika, ada sekelompok muslim yang baru pulang dari Alexandria di Mesir. Mereka menghadap Nabi Muhammad dan cerita agak ngeluh sebenarnya soal orang-orang Mesir yang memuja-muja seseorang bernama Aristoteles. Karena asing ya namanya buat mereka. Iya, dan karena merasa asing, salah satu dari mereka nyoba ngutuk Aristoteles nih. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad menghentikan mereka. Dia bilang kurang lebih, jangan kutuk orang itu, karena Aristoteles sebenarnya adalah seorang nabi yang tidak dikenali oleh kaumnya. Tunggu dulu, Bapak filsafat Barat dibilang nabi. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber ini sebenarnya nggak lagi ngajak kita buat nulis ulang buku sejarah atau naruh Aristoteles di sebelah Abraham gitu. Terus maksudnya apa, Dom? Kisah ini dipakai sama sang ayah sebagai preseden, semacam alat pendobrak dogma. Kalau seorang tokoh intelektual yang selama ribuan tahun cuma dicap dunia sebagai filsuf Yunani, ternyata sebenarnya adalah utusan ilahi, lalu gimana dengan tokoh-tokoh raksasa dari peradaban lain? Ah, jadi ini soal jangan gampang ngejudge ya? Tepat. Ini peringatan keras buat umat beragama, apalagi yang dari latar belakang Abrahamik. Jangan terburu-buru mengutuk tokoh dari budaya asing sebagai penganut politeisme atau guru palsu cuma karena baju dan bahasa mereka beda. Masuk akal, dan sang ayah di video ini langsung mengaplikasikan logika Aristoteles itu ke Hinduisme. Dia nyebut nama tokoh sentral yang sangat dihormati di sana, yaitu Krishna dan juga Arjuna. Tokoh yang sangat masif pengaruhnya di India. Banget. Mengikuti preseden tadi, sumber ini mengklaim kalau Krishna itu sebenarnya adalah nabi dan utusan ilahi juga. Dan yang bikin merinding, video ini ngasih penekanan ke garis waktu. Krishna ini hidup jauh sebelum Muhammad, sebelum Yesus, Abraham, bahkan sebelum Buddha. Jadi salah satu rasul tertua ya? Betul, rasul tertua yang rekam jejak ajarannya itu masih ada dan dipraktekkan miliaran orang sampai detik ini. Dan pengakuan soal Krishna ini di video itu bukan cuma basa-basi toleransi loh. Sang ayah mengikat erat eksistensi Krishna dengan sebuah misteri matematis teologis yang rumit banget. Dia nyebutnya sebagai huruf pengetahuan atau the letters of knowledge. Nah, ini nih, bagian huruf ini yang bikin saya agak pusing tapi takjub. Konsep pecahan pengetahuan kan? Iya. Jadi mereka menggambarkan pengetahuan ilahi itu bukan cuma sekedar inspirasi gaib, tapi ibarat substansi yang bisa diukur dan dibagi-bagi sepanjang sejarah, terutama pasca peristiwa banjir besar Nuh. Coba deh saya jabarin detail matematisnya yang super spesifik dari video itu. Dikatakan Nuh itu diberikan 25 huruf pengetahuan. Lalu zaman berganti, Abraham cuma diberikan 8 huruf.
turun lagi, Musa diberikan 4 huruf. Dan bayangin, cuma dengan 4 huruf itu Musa bisa membelah lautan, bawa 10 perintah Tuhan, plus 63 perintah tambahan. Dahsyat banget kekuatannya padahal cuma 4 huruf. Makanya, terus sampailah ke Yesus yang disebutkan cuma diberikan 2 huruf. Pengetahuan buat melakukan mujizat-mujizatnya. Saya waktu nonton ini mikir, tunggu dulu, ini kenapa makin kesini nabi-nabinya kok jatah hurufnya makin ciut? Dari 25, 8, 4, terus sisa 2. Sekilas memang kelihatan kayak kemunduran ya. Kayak Tuhan itu pelan-pelan menarik pengetahuannya dari manusia. Tapi analogi yang pas buat mahamin ini tuh, bayangin huruf-huruf ini sebagai kepingan kode sumber atau source code alam semesta. Oh, semacam kode akses gitu. Betul. Tuhan sebenarnya lagi melakukan pengumpulan massal. Dia menarik kepingan-kepingan kode ini dari nabi sebelumnya buat dikompilasi ulang. Dan puncaknya, Tuhan memberikan seluruh kepingan huruf yang beda-beda tadi, 2 tambah 4, tambah 8, tambah 25, kepada Nabi Muhammad. Jadi totalnya dikasih semua ke satu orang. Iya, totalnya 72 dari 73 huruf nama teragung Tuhan. Tapi kan Nabi Muhammad hidup di masyarakat abad ke-7. Otak manusia zaman itu belum siap nerima 72 huruf rahasia ini sekaligus. Jadi, sisa huruf dan penjelasan sejatinya itu dijaga ketat sama keturunan spiritualnya, yaitu para imam. Wow, jadi disimpan rapih ya ibaratnya nunggu momen yang pas. Dan ini nyambung banget sama peran sang pemersatu di akhir zaman, yang dalam tradisi Islam sering disebut Al-Mahdi atau Al-Qaim. Nah, iya. Peran Al-Mahdi ini dianalisis secara brilian di video itu. Sumber tersebut mengklaim kalau Al-Mahdi inilah yang nantinya punya tugas berat buat mengambil huruf-huruf terpotong yang misterius di awal-awal surah Al-Quran. Oh, yang kayak Alif Lam Mim atau Yasin itu ya? Yang sampai sekarang artinya masih jadi teka-teki misterius. Tepat sekali. Huruf-huruf misterius itu dihipotesiskan sebagai representasi dari pengetahuan spesifik nabi-nabi masa lalu, termasuk nabi-nabi yang namanya nggak pernah dicatat. Termasuk yang di India tadi. Betul, termasuk nabi-nabi kuno yang nggak dikenal. Al-Mahdi ini nanti akan ngambil potongan-potongan kode itu, merangkainya kembali menjadi nama teragung Tuhan yang utuh, dan memulihkan agama kembali ke akar murninya yang tunggal. Gila, merinding saya bayanginya. Berarti dia bertugas mengumpulkan semua puzzle peradaban ini ya? Tapi nih, sebagai orang yang mencoba mikir kritis, saya harus nanya gajah di perupuk matanya. Soal dewa-dewa pasti nih. Iyalah, maksudnya kalau kita mau menyatukan tradisi Abrahamik yang monoteistik ketat dengan Hinduisme, bukannya kita nabrak realita yang keras banget. Hinduisme itu kan identik dengan banyak dewa. Ada dewa pencipta, perusak, pemelihara. Jadi apa arti dari semua ini? Gimana caranya video ini mendamaikan konsep banyak dewa itu jadi satu Tuhan? Itu poin yang paling krusial. Dan sang ayah di video ini jelasinnya sangat sistematis. Sebelum ngebongkar teologinya, dia pakai pendekatan sastra dulu. Dia membandingkan teks suci. Teks Mahabharata ya kalau nggak salah. Betul. Dia ngebandingin epos Mahabharata itu dengan Al-Quran atau Alkitab secara keseluruhan. Terus, dia mengambil Bhagavad Gita yang cuma bagian kecil dari Mahabharata dan membandingkannya dengan satu surah besar atau satu kitab seperti Perjanjian Baru. Kesamaan kuncinya di mana tuh? Searabnya itu sangat puitis, berima, atau seperti kitab Mazmur Daud dan Kidung Agung. Oh, format penyampaian wahyunya setipe ya? Iya. Nah, baru setelah itu, dia ngebongkar mitos politeismenya. Argumen utama sang ayah adalah, Hinduisme itu pada inti terdalamnya sebenarnya adalah agama monoteistik. Monoteistik? Tunggu, gimana ceritanya Brahman dan ratusan dewa itu dibilang monoteistik? Jadi begini, dia ngejelasin konsep Brahman. Brahman itu dilihat sebagai satu-satunya pencipta tertinggi, sang jiwa semesta atau super creator. Konsep Brahman ini benar-benar sejalan dan sejajar dengan konsep Allah, Yahweh, atau Bapa di tradisi Abrahamik. Brahman ini cuma satu. Oke, Brahman itu Tuhan yang Maha Esanya, terus para dewa atau demigods ini statusnya apa dong? Nah, sumber ini menyamakan para dewa atau demigods itu dengan malaikat. Di agama Abrahamik, malaikat kan dikasih tugas spesifik. Ada yang bagi rezeki, ada yang nyabut nyawa. Ah, masuk akal. Sang ayah juga pakai analogi agama Katolik. Demigods ini mirip kayak penghormatan umat Katolik terhadap para orang suci atau saints dan Bunda Maria.
Mereka itu dihormati, tapi sama sekali nggak dianggap setara dengan Tuhan pencipta alam semesta. Oh, jadi mereka itu semacam perantara atau pelaksana tugas ilahi aja ya, bukan Tuhan-Tuhan saingan? Tepat. Umat beragama itu seringkali membatasi pencipta dengan satu nama spesifik gara-gara budaya mereka sendiri. Padahal Tuhan kan punya nama tak terbatas. Islam punya 99 nama Allah, Yahudi punya El dan Yahweh. Jadi Brahman itu ya dipandang cuma sebagai nama lain untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa. Ini benar-benar ngebongkar cara pandang sih. Makanya ini memunculkan satu kesimpulan penting dari analisis kita. Sumber ini benar-benar menyajikan pandangan radikal tentang persatuan agama. Bahwa di balik perbedaan atribut, perbedaan istilah, dan sejarah yang kelihatan bentrok, itu tradisi Abrahamik dan Hinduisme pada intinya lagi ngeritain kisah yang sama. Kisah tentang satu Tuhan dan rentetan para utusannya dari masa ke masa ya. Dan ini membawa kita kembali kepada Anda para pendengar. Kenapa sih Anda harus peduli dengan teori anak dan ayah ini? Mungkin ada yang nanya gitu ya di rumah. Pasti. Terlepas dari apa keyakinan pribadi Anda, teks ini tuh ngajarin satu nilai penting, yaitu melihat melampaui label. Di dunia kita sekarang yang dibanjiri algoritma dan informasi yang sengaja memecah belah kita, mencari benang merah antara budaya yang tampaknya berlawanan, kayak Arab dan India kuno, ini tuh bisa banget melatih pemikiran kritis kita. Benar. Dan yang paling penting, memperluas kapasitas empati kita terhadap sesama manusia. Sepakat 100%. Jadi, sebelum kita tutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pikiran provokatif buat direnungkan nanti. Apa tuh? Kalau teks-teks kuno dari seluruh belahan dunia ini ibarat potongan-potongan puzzle dari evolusi spiritual manusia yang sempat terpecah berserakan? Yang nunggu disatuin lagi ya? Betul. Kira-kira mitos atau legenda budaya apa lagi di luar sana yang mungkin selalu menceritakan kisah asal-usul yang persis sama dengan yang kita yakini, tapi dia cuma lagi diam menunggu penerjemah yang tepat buat menghubungkan titik-titiknya. Bikin penasaran kan? Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.